Halo, Hai, kembali lagi di Lone Wolf. ya. Ini seri Sharing session. daily atau seri season? Playlistnya. Aku kan pengen ada playlist. Mau vlog, terus pengen ada Tapi kebetulan yang diajak ngobrol nih nggak tahu tentang otomotif ya. bukan otomotif cuy, Lone Wolf itu gak identik sama. Astagfirullah, Allahu Akbar. Duh. Deh, Iya, cek. Kamera. Ketawa saja. ya tadi keganggu sama Faris. Ya aku pengen ada sesi something gitu loh. Misalkan aku di jalan aku terus sama someone gitu, pengen ngobrol. Nah, jadi pengen aku jadiin sebagai apa ya? Daily activity. Daily activity atau Oke, similar. my guys. BTW kok mati? Enggak, itu Tetap nge-record ya? iya, kamu kan kurang update kan. Oke. Kan nggak bisa benerin rambut kalau kayak gitu. Iya, kita kan Udah bukan Mas, ngecak benerin rambut jadi kita benar-benar fokus sama obrolan gitu sih. Nah, jadi enaknya segmennya apa sih atau playlistnya atau apa sih di YouTube channel? Dua introvert. Obras. Akhirnya Apa itu? Ngobrol santai. Obras. Anjay. Jawab Ngobras. jawab. Tarik kau dari Bang Mido. Itu gak masuk kan? Ada iya, Pak Mei? Conversation. Oh, coba bahasa Inggris sih. Apa sih terus? Bebas, aku ngikut aja. Sering bahasa nganti channel. Oh, meet up. Up, oke. Maksudnya. Nah, yang penting kalian ini tepat ngebel channel sini ya, Budi. Jadi ya, gitu. Tahu ya. Coba dia rapet todus komat. Friend kau tuh. Iya emang. Jadi itu. Jadi aku minta, aku kan ketemu sama Gilang nih kan. Girama aku panggilnya Girama. Dia Bilang tuh kok saya. salah satu kawanku di Bangkalan. Dan menurutku orang ini tuh Orang-orangnya. orang-orangan yang memiliki skill yang variatif gitu kan. Rata-rata permukaan semua. Ya meskipun surface tapi variatif banget. Dan yang terbaru dia bisa bikin website lah gitu ya. Katanya bikin portofolio. Nah karena itu Buat portofolio. iya intinya dia punya banyak hal yang bisa dia lakukan saat ini. Ya bikin vlog, aku pengen bikin vlog. Intinya aku pengen Ini Mas Adi. ke depan ini bukan hanya sekedar arsip, jadi juga ke depan pengen dapat AdSense dari YouTube karena ya itu ya buat side income sih kayak gitu. Jadi aku butuh experience atau ya butuh advice lah dari Mas Gilang, ini gimana Mas? Aku harus start mulai dari apa atau lain sebagainya. Apa ya? Ini kan apa? Sesi apa program apa playlist? Dari Ya sebutnya ini? sesi Imaginer. lah. Jatuhnya kan kalau di channel kan playlist. Playlist. Ini namanya playlist apa dulu? Tadi meet up. Meet up sama kawan-kawan di seluruh Indonesia ya, Oh nggak yang jadi kamu ya? temui. Nggak jadi. Nggak jadi. Oh alah, oke. Tapi bisa diulang ya? Maksudnya justru bakal di males gitu loh. Nggak apa-apa kan. Emang gitu? Aku nggak pengen on stage. Gitu. Mostly orang yang on stage itu nggak pure gitu loh. Maksudku gitu. Terlalu banyak jaimnya lah sederhana gitu. Aku pengen kayak ngopi kayak gitu sih. Jadi aku pengen dapat advice. Gitulah pengen start YouTube channel YouTube gitu sih. Kamu lebih nanya apa lebih sharing apa gimana ini? Lebih nanya gitu. Karena aku Oke. aku nggak punya hal yang bisa aku sharingkan dalam hal ini gitu sih. Sering bahasa Inggris yang kiri anu Ya. kerjaan badi, Pak. Yes, I can do it. I can get conversation in English, you know. Okay, thank you. Noise, Ya, oke. noise bagus itu. Mungkin perkenalan dulu ya. Oh, iya, ya. Perkenalan Kenalan dulu ya sebelum aku jawab tadi kan kamu nanya advice untuk memulai YouTube. Ya, Kan? Dan
istilahnya buat konten lah di Berkarir di sosial YouTube lah. media. Oke, kenalin, aku Gilang Rama, temennya Wahyu. Ya, aku bergerak di bidang. Temennya why? Oh, why? Oke, sorry. Temennya why yang Thanks, appreciate it. basicnya aku seorang videografer ya. Oh, basicmu videografer ya? Videografer dan editor. Bukan orang yang bukan pelaut. Hampir Hampir jadi pelaut, Sorry. hampir jadi Popeye tapi nggak dilanjutin gitu aja. Karena nggak nemu bayam. Nggak ketemu olive sebenarnya. Nggak ketemu. Oh, gara-gara nggak ketemu olive, jadi gagal jadi pelaut gitu. Ya benar. Oke, terus Oke, jadi sebenarnya kalau di dunia per-YouTubean duniawi itu sebenarnya aku juga agak untuk menuju ke ranah pemula di YouTube aja aku juga nggak sampai, cuman aku pernah melakukan lah. Jadi Pernah di mungkin sana ada lah. beberapa tips and trick yang pernah aku lakukan untuk dapat viewers lah di sana. dapat viewers gitu. Wah. Sangat Jadi menyenangkan. kalau misalkan aku dulu bikin konten di YouTube itu kan tentang keresahanku. Aku pernah Oh, bikin, gitu. iya, Masih ada channelnya? masih ada dong. Dihapus atau enggak? Enggak pernah. Oke, terus? Enggak pernah tahapus. Itu kan juga sebagai Milestone arsipnya gitu aku ya. ya. Benar. Terus Bukan milestone, nggak ada pencapaian sama sekali nggak di ada. situ. Oh. Lebih ke arsipin apa yang pernah aku resahkan gitu. Oke. Oke. Jadi aku pernah bikin konten itu tentang Keresahan. influence. Oh, sorry, tentang Influencer. Oh, influencer. Bahasanya Influencer. tentang influencer gitu. Influencer. Jadi Ya, terus? kalau misalkan dulu itu ada kayak marketing 1.0, Oke. terus marketing 2.0 dan lain sebagainya, aku coba bikin di situ influencer 3.0. Oh. Jadi kalau misalkan dulu aku atau kita lihat influencer itu dari mana sih? Sebelum ada media gitu. Sebelum ada medium. Kalau Sebelum dulu malah ada- bukan influencer sih. Hmm? Aku taunya brand ambassador, BA. Kalau gak BA ya duta sih. Sebelum ada itu. Sebelum ada itu, ya pemimpin, leader. Nah, aku di situ sebutin kalau misalkan sebelum ada media kayak radio dan TV dan lain sebagainya Yang- itu influencernya kita itu adalah Pak RT terus. Oh, oke. Jadi orang-orang yang menurut kita itu sebagai leader, pemimpin yang punya istilahnya tanda kutip suatu hal yang privilege lah, entah itu kekayaan ataupun dalam hal apa namanya jabatan, itu adalah influencer kita. Oh, Yang ada di sekitar kita pada saat itu. make sense. Di scoop terkecilnya lah gitu ya. Dan lanjut ke yang 2.0 itu udah muncul kayak artis, meskipun itu di ranah radio ataupun di ranah TV, itu juga termasuk next stepnya dari influencer itu. Wait, kita ngerokok boleh, tapi nanti aku gantian. Biar nanti waktu aku ngerokok aku grup ke kamu. Oke, boleh. Sip-sipan rokoknya gitu. Terus bukan syarat cuy, Tapi di YouTube tuh aman. Ngerokok tuh boleh. Di Itu YouTube bisa di aman. action. Oh, udah sesuai banyak podcast yang sambil ngerokok gitu. TikTok yang nggak aman. Oke, gak apa-apa yo. Sorry, aku gak tahu apa-apa kan. Thank you Mas Hadi. Terus bener gila. Terus Oke, jadi scoop terkecil Pak RT gitu. Oke. dan sampai ke konten kreator yang menjadi influencer kita. Kesanku waktu itu kenapa kita harus ngikut-ngikut mereka gitu loh. Padahal kita juga punya kebutuhan dan istilahnya keterbatasan masing-masing. Kan kita tuh misalkan kamu kerja sebagai karyawan kantoran dengan gaji UMR gitu, kamu punya keterbatasan ya. Tapi kenapa kamu memilih untuk mengikuti influencer yang dari segi keterbatasannya aja beda gitu. Keterbatasannya berarti ketika kamu gajinya UMR, kamu membeli barang itu seharga di range itu. Tapi kalau influencer kan range gajinya beda. Jadi aku coba bikin itu sih untuk keresahanku di bidang itu. Kenapa banyak orang yang ngikut-ngikutan sesuatu yang itu di luar batasnya dia sebenarnya. Nah mungkin sebagai tips awal sih lebih kepada kamu punya
keresahan apa pada saat kamu misalkan kamu kan motovlog nih, Bukan motovlog. enggak, pada saat kamu bikin konten motovlog kamu punya keresahan apa di jalan, itu yang lebih ditekankan gitu. Oke, I see, Itu I yang see, I lebih see. ditekankan di videonya kamu atau kontennya kamu. Oke. Misalkan kamu pegel di tengah jalan, kamu berhenti di mana, ada poin-poin khusus yang bisa dijadikan apa ya? Kayak insight lah buat viewersmu. Oke. Untuk mereka tuh dapat sesuatu setelah nonton beberapa menit, mereka buang waktu buat kamu loh ketika nonton videomu. Buang waktu buat aku. Oke. Kalau misalkan mereka gak dapat apa-apa, rugi dong mereka berarti. Bisa jadi ada yang untuk kembalikan waktuku gitu. Oh. Itu nggak berbayar ya. Tapi kan YouTube kan ada yang berbayar juga kan. Ada yang istilahnya gabung komunitas juga. Oke, terus. Jadi Itu tapi itu- nanti kan belakang nanti itu kan. Langsung bisa, tapi siapa yang mau? Oh iya sih. Who am I gitu. Terus. Ya sebenarnya kalau kenapa aku pengen bikin, aku sebenarnya pengen channelku ini nggak identiknya dengan motovlognya. Tapi aku juga di situ ada segmen yang lain. Karena inspirasiku sih sebenarnya dulu aku pernah nonton channel YouTube Sakti Moto Aji. Itu tahun 2019 atau 2020 gitu aku nonton. Random aja sih, sebenarnya aku nggak punya habit mantengin channel YouTube gitu. Kamu kenal ini nggak? Kamu kenal ini nggak? Aku nggak tahu. Kamu kenal YouTube nggak tahu? Aku nggak punya habit di sana sebenarnya. Cuman aku nonton random aja. Dan kebetulan Sakti Moto Aji ini dia motovlog di base-nya California, dia orang Indonesia dan di sana dia kerja ngojek. Nah sebenarnya core di ini menurutku ya, core di kontennya itu saat dia nge-pick up barang, katakanlah penjual makanannya itu cantik gitu kan, itu nanti ada audio musiknya berbeda gitu kan, yang di sound efek iya, sound ataupun efeknya efek gitu. videonya Pas saat gitu ketemu ya. sama perempuan cantik misalkan, terus nanti pas waktu ngedrop ketemu sama perempuan cantik, karena secara komunikasi itu kan bisa menarik viewers. Oke. Salah satunya loh ya. Cuman itu buatku something yang unik gitu dari Sakti Moto Aji. Kecuali aku nontonin dia gak terus. Cuman Tapi di rame kepala dia. ingat, ah? Tapi rame dia. Enggak, dia bukan motovlog yang Enggak, maksudnya videonya rame enggak? iya yang nonton. Yang nonton tuh dibilang rame enggak. Sampai berapa? Paling 1.000 yang gitu lah. 1.000 udah lumayan loh. Iya, aku paham. Tapi maksudku dia tuh bukan kayak motovlog yang pada umumnya gitu loh. Yang benar-benar masif penontonnya kayak gitu dan sebagainya gitu. Dan dia simple aja sih sebenarnya. Tuh. Jadi aku teringat sama Moto Aji, jadi kenapa enggak ya? Aku kan di Bali kan ngojek juga nih malam gitu. Atau weekend kadang aku ngojek juga full day. Jadi aku pengen di situ. Nah, yang kedua karena aku suka nonton, bukan suka nonton sih, di short YouTube sekarang kan ada ini cuplikan gitu kan, klip itu ada Detroit Ninja, base-nya kebetulan di US juga sih. Dia tapi pakai dia Insta360 yang kamera 360. Jadi kan simple menurutku sih ya, nggak butuh banyak waktu buat post produksinya gitu kan, dan itu buat aku menyenangkan sih. Ini aja gitu. Jadi dia misalkan waktu dia di pullover sama polisi minggir itu something unik kan. I mean bisa ngundang audiens. Wah, polisi. Ya enggak? Selain perempuan atau selain kata kecelakaan atau hal-hal yang tak terduga di perjalanan. Tapi yang aku suka dari Detroit Ninja itu ya simple sih. Klip-klipnya di mana di shotnya itu yang bikin aku termotivasi. Dari 2 poin itu atau 2 sosok itu sih kenapa aku pengen bikin channel YouTube, karena ya tadi aku pengen action gitu, karena sekarang aku udah mulai jarang ngojek. Kesempatan untuk ngojek tuh dinamis banget. Kadang aku intens banget ngojek karena banyak kesempatannya, kadang enggak gitu. Makanya aku cuma pengen memanfaatkan kesempatan itu sih. Dia ada, kamu cek nggak pada saat kamu nonton channelnya dia, kamu cek nggak ada berapa videonya dia? Kalau yang Sakti Moto Aji itu gak banyak, bahkan ada satu rentang waktu dia
break Nggak ada berapa? total videonya. Nggak tahu sih, mungkin puluhan sih. Kalau Sakti Moto Aji puluhan. Tapi kalau Detroit Ninja ini rasaku ratusan. Udah Karena dia cukup terkenal. Ya aku pengen nyambunginnya juga di Mr. Beast. Tahu kan? Oh ya, Mr. Mr. Beast tahu, Mr. Beast tahu. Top Top. tiernya di YouTube gitu loh. Dia pernah bilang bahwa kamu jangan ngarep apa-apa sebelum 100 konten pertama. Iya. Oke. Jadi istilahnya oke gak Nge-flow apa-apa. aja Kita gitu. kan ya cuan juga perlu lah. Iya. Cuman kalau misalkan kamu nggak bisa nyampe 100 itu tuh jadi 100 apa sorry? 100 konten. Oh 100 konten, oke terus. 100 konten kamu harus mencapai itu meskipun dengan segala keterbatasannya ya. Dengan cara organik ataupun Enggak, maksudnya dalam konsep dan sebagainya. keterbatasannya tuh Dengan kamu apapun deviceku, apapun device-mu setidaknya keadaannya seperti apa gitu. apapun alat sama editan seperti apa itu kan berkembang nantinya pasti ya. Aku percaya. Tapi 100 konten pertama kalau kamu nggak nyampe itu ya nggak usah ngarep apa-apa dulu gitu. Oh oke, aku nangkep. Mungkin dalam 100 konten, dalam 100 video pertama ini, aku sebenarnya mencoba untuk menghindari penggunaan kata konten sih. Itu lebihnya aku nangkepnya itu lebih ke Ya feel and trial lah. Kita bisa nangkep. enggak resistenmu itu sampai mana gitu. Ya. Resistenmu bisa nggak udah ada nih seorang yang udah top tiernya di YouTube bilang nge-advise gitu ke kamu, ketika kamu nggak bisa ke arah situ ya jangan ngarep lebih gitu. Jangan lebih gitu. Oke. Ya aku sebenarnya pengen ngeflow aja sih kayak sekarang ini. Ya pengen langsung ngeflow. Ya bikin segmen ini. Itu bagus. Selain itu gimana Mas? Ada trik lah yang lain atau terus gimana gitu kan? Clickbait. Nah, clickbait tuh gimana sih? Aku jujur, aku pernah dengar istilah clickbait dan aku tidak mencari tahu itu clickbait itu apa sih. Gitu. Clickbait. Yang aku tahu itu- clickbait tuh bikin judul atau thumbnail yang sekiranya bisa menarik audiens. Cukup di sana aku yang tahu. Ya simpelnya seperti itu emang. Cuman ketika dia sudah ngebuka atau nonton videonya dia dapat itu enggak. Masalahnya di situ. Kan di YouTube juga jadi salah satu standar untuk retensi penonton gitu kan. Maksudnya gimana retensi? Retensi penonton itu maksudnya pada saat orang lihat videomu, retensi penontonnya tuh berapa detik atau berapa menit dia keluar. Oh, itu Itu jadi hitungan. jadi hitungannya YouTube Karena jadi miles-nya kan. RPM itu rate per minute atau rate per miles. jadi dalam miles itu lebih ke 1000 kan. Jadi berapa ribu orang yang menonton kamu, retensinya berapa menit gitu. Kan bisa juga pada saat thumbnailnya bagus, clickbait banget nih, tapi setelah nonton 10 detik keluar karena nggak atensi terhadap videonya gitu loh. Jadi kamu juga harus ngejaga itu. Makanya kalau kamu nonton videonya Mr. Beast itu retensinya kuat banget. Kenapa sampai full? Kenapa bisa keluar? Karena dia potongannya cepat-cepat dan selalu menarik di setiap Potongannya. potongannya. Jadi kalau videoku yang kedua ini yang selesai ini menurutku sih retensinya rendah ya. Retensinya bisa rendah karena Nggak ada something gitu setiap every single minutes-nya itu nggak ada something gitu. dan juga kita juga harus nyari balancingnya pada saat YouTube itu merekomendasikan durasi konten ini itu 8 menit. Kamu bikin video 8 menit juga atau 10 menit. Nah, kamu juga harus ngegabungin itu terhadap gimana caranya penonton itu bisa tetap stay terus terus. video. Oke. Itu sih. Kalau kayak gini kan ini durasinya udah 16 menit nih. Nah, Tapi menurutku ini full message gitu kan. Full Kenapa message. konten podcast itu menarik banyak viewers dengan retensi paling panjang? Itu kenapa? Banyak orang bikin podcast tuh Alasannya itu. Berarti harusnya kemungkinan besar dengan message yang penuh dengan durasi yang panjang kayak gini retensinya juga bagus sih. retensinya bagus. Tapi Kalau tergantung audiens juga dia sedang mencari informasi yang dia kita klik obrolin atau nggak enggak. sama bahasannya. Gitu.
Ya mungkin kita cukupkan di sini mungkin ya. Atau akan saya tambah lagi atau gimana sih? Aku nggak ngerti ya apa durasinya ini worth it atau enggak. Kalau Tapi podcast menurutku mending sekalian. oh, tapi ini nggak podcast aku sih. Meet apa aja sih? Sama sih. Iya, Ngobrol iya, gitu. iya. Aneh kalau misalkan podcast ataupun ngobrol itu 16 menit. Iya sih, mostly emang 1 jam sih. Minimal 30 menit kan. Minimal. Oh, berarti kita targetnya 30 menit aja. 30 menit. Berarti sekarang menit ke 18, berarti jam berapa kita selesai? Oh, sampai jam ngalir aja. Iya, Nanti sampai jam 1. Sampai berapanya? Meskipun aku belum dapat AdSense tapi aku menjaga durasi. Menjaga durasi siap. Ya oke, maksudnya lanjut aja. Nggak apa, oke. Apalagi Keep going, apalagi keep yang going, keep going. mungkin Tadi kita Bisa ngobrol aku tentang sharing kan. kita ngobrol tentang retensi. lebih baik. The way we keep audience to stay long, more time. In our Ya, terapi aja. our video. Apa deh ya? Oke. That's about retention. Ini berapa? And Oh, then Ini mau dijawab bahasa Inggris Tapi juga. pakai nogi gini sih. Terus bahasa Madura. aku kan juga so Inggris kan. Memang aku Ada di Bali dan bahasa Inggris ya. Oke. Ya di sini gampang. terus Mana nih Mas? nggak harus Inggris kok. Inggris itu bukan gaul. Tadi itu kalau misalkan cara ngejaganya ya gimana caranya setiap klipnya itu menarik. Oh oke. Salah satunya kayak gini. Atau bikin S-backing atau something. Enggak, kalau misalkan yang vlog kayak tadi itu lebih mustah lagi karena gimana caranya Aku dengerin kok. penonton itu tahu apa yang menarik di videomu dan kamu nge-bridging mereka untuk ke situ. Nge-bridging itu apa sih? Nge-bridging itu misalkan kamu nampilin tabrakan gitu ya, di awal video di 10 detik 15 detik. Oh, highlight gitu. Ya. Kamu bikin highlight Apa aja dalam satu durasi ini? nge-highlight clickbaitnya dari videomu itu di 15 detik pertama. Oke. Jadi misalkan itu ada di menit ke-8 gitu loh. Kamu nge-bridging itu supaya dia tetap stay sampai menit ke-8. Oh, sia-sia pantesan kayak Sakti Moto Aji gitu kan. Tampilnya cewek cantik tapi kok gak ada gitu. Ternyata ada di belakang. sekian. Tapi kadang kan audiens pinter gitu kan. Dia nge-skip. Itu masih mending gitu loh. Oh, itu dalam retensi masih bagus. Masih mending. Oh, gitu. Berusaha untuk mencari thumbnail gitu. Ya. Dalam durasi tersebut gitu. Beda lagi kalau misalkan kamu bicara kayak tentang tech atau gadget gitu ya. Dia kan sudah ada part-partnya sendiri gitu. Oke. Kalau kamu bahas apa namanya? Misalkan dalam pembahasan spesifikasi ataupun nge-review iPhone 16 gitu loh. Oke, aku sambil dengerin. iPhone 16. Nah, kamu yang nonton cuman pengen tahu harganya misalkan. Dan itu udah ada di Keranjang kuning. Oh iya, klipnya itu. Timestamp itu. Timestampnya itu misalkan ada di timestamp 15. Kamu ngeklik langsung di situ kan otomatis anunya kecil. Oke. Retensinya, viewersnya tuh kecil. Jadi NPM-nya tuh nanti kecil. Oh, kalau kita ngasih timestamp. Menurutku aku nggak tahu ya. Pastinya itu adalah kelemahan apa misalkan itu keuntungan untuk orang itu dimanjakan. Iya, Kita iya, kan memanjakan viewers supaya balik lagi. Mungkin itu salah satu cara biar orang tuh tahu bahwa kita tuh effort dan juga kita dimanjakan gitu loh untuk sebagai viewers. Apa nih? Yang gangguin terus. Itu meja. Apa tadi? Terus? Oke. Nah, itu salah satu contohnya. Hold on. Ya, ini yang Oh, videomu. Yang kedua, tapi aku gak ada thumbnail something. Tapi kan bisa diedit later kan? Setelah Bisa. aku cuma ngupload aja. No, gak usah dipilih. No. It's not made. It's not made for okay. Yang poin yang kedua tadi yang ini barusan tentang bridging. Jadi kamu ngasih highlight di awal. Highlight di awal di 15 detik pertama kita highlight apa something yang menarik, yang penting, paling yang the penting most atau disampaikan.
di dalam videomu. Nah itu gimana kamu nge-bridgingnya untuk sebelum menuju ke situ? Sebelum menuju ke sana. Itu sih. Tapi kalau kayak gini nih, kalau obrolannya kita ini highlightnya apa menurutmu sih? Highlightnya tergantung cara orang datang ke sini. Jadi ini pengalaman pribadi juga. Jadi aku pernah nonton cuplikan podcast itu tentang bahas tentang misalkan prediksi kripto di tahun 2025. Nah itu aku direct ke video aslinya kan. Tapi aku cuman butuh info itunya. Ya itunya doang. Nah, jadi mungkin ada tergantung orangnya juga. Dia mau tahu video pesan atau informasi sebelum harga itu atau prediksi itu, ataupun dia langsung loncat ke situ dan malah nyari-nyari scrolling gitu loh. Paham nggak maksudnya? Bisa jadi orang itu nggak ngelihat kita di beranda, tapi lewat cuplikannya. Jadi mungkin kan diambil beberapa potongan video kita ataupun motovlogmu. Oh, yang ditaruh di short. Nah, terus di situ ada tombol kayak full length duration. Itu kan lebih terrekomendasi daripada full videonya. Coba kamu yuk. Sorry aku kepotong lambaian tanganku gestur gitu. Jadi jangan sampai gestur gitu ya. Jangan sampai berlambai. Ada fasilitas short, kita bisa pasang klip. Ya. Dan di situ ada tombol full length duration, kita bakal direct ke full length durationnya. Ke link video YouTube yang fullnya Kayak gitu. Karena di short itu sangat mudah untuk mendapatkan atensi sebenarnya gitu. Lebih mudah direkomendasikan. Oke, anyway ngobrolin Selingkuran short, di algoritmanya itu kayak gimana? FYP kita. Kamu kan kayaknya sering baca-baca tentang algoritma, entah di sosial media apapun itu sih. Dan kita ngobrolin spesifik di YouTube sih. Setahu, meskipun itu pengetahuanmu di tahun sebelum pandemi nggak apa-apa. Boleh. Gak ada yang useless lah di dunia gitu. Kalau tentang algoritma ya, lebih ke kadang aku melihat algoritma itu ya lebih ke Oke, terus ada kabel gak apa-apa, keep going. Kalau gitu ada tadi. Haha. Cek. Aku merangkai dulu. Nggak apa-apa. Kamu break atau merangkai atau mengasap? Mengasah biar lebih enak. Ini ada, Bang. Dia aja yang kerja baru tanda aja. Kamu tanda. Oke, kalau misalkan algoritma ya, kadang aku melihat algoritma itu sama kayak kehidupan gitu ya. Dalam segi realita juga ada algoritma gitu. Gimana kalau algoritma di realita itu? Contohnya kita akan dipertemukan dengan pasangan, algoritmanya gimana? Ya. Jadi apa yang kamu tonton, apa yang kamu sukai itu yang direkomendasikan gitu ya. Jadi kan ketika kamu aku dapat pernah bilang kita tidak bisa menyenangkan semua orang kan. Aku pernah dengar yang kamu ada ibu-ibu yang kemarin di grup kita ngobrol itu ya. Iya, oke, terus itu kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan ya, emang pasti tidak bisa gitu loh. Jadi hanya orang-orang yang mungkin senang sama pembahasan kita tentang ini, tentang motor, terus tentang motovlogmu, itu yang akan masuk ke rekomendasi mereka sehingga orang nonton gitu, dan itu cukup banget gitu. Misalkan dari 200 juta orang yang senang motor itu 1 juta aja dari 200 juta ini. 1 juta aja itu cukup buat kamu untuk mungkin dapat AdSense yang bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat dari UMR. Bisa aku dapat iPad gitu. Bisa banget. Jadi tapi kan itu journey yang cukup panjang ya. Lebih ke yang lakuin aja apa yang kamu suka gitu loh. Algoritma biar dia yang mengantarkan mereka ke kita. Berarti kita ya tetap dengar kamu. Stay. Contoh gampangnya gini lah. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Pernah dengar kan? Konten YouTube 2 jam nggak ngapa-ngapain. Yang bersaudara tuh.
Enggak, yang Virsa. dia Iya diam sih, di depan. nama kamera. channelnya tuh yang gamer yang bersaudara. Winda. Winda bersaudara Itu ya? kan pas main game. Enggak. Enggak, dia pernah sama istrinya. Dia malah yang ngikut gitu. Oh, dia ngikut. Dia ngikut. Pionirnya siapa emang? Pionirnya ada orang Orang random gitu. random Hah? yang dia tuh bikin video konten di YouTube itu 2 jam nggak ngapa-ngapain. Terus ada game yang buat dengan apa namanya step apa namanya ya kayak kalau misalkan kayak tier 1, tier 2 gitu, challenge-nya itu sampai 10 jam nggak ngapa-ngapain gitu. Ada Dan game. Winda itu Ngikutin nyoba game itu. Itu game atau challenge? Itu game. Game. Game apain tuh nggak ngapa-ngapain? Makanya aku juga Berarti nggak sticknya tahu. nggak dipegang gitu. Kalau Stick. misalkan dia ngedetek kamu gerak, Oh. kamu kalah gitu loh. Gamenya seperti itu. Oke. Keren cuy. Itu Indah nyoba sampai yang 10 jam kalau aku nggak keliru ya. Oh gitu. Coba Bang. Ngojek gak ngapa-ngapain. Ngojek gak ngapa-ngapain, cenderan gitu. Rokokan gitu. Oleh wes. Rokokan sih masih ngapa-ngapain, dia diem aja gitu loh. Diem. Oh. Diem. Terus. Diem. Dan itu naik gitu loh sampai menjadi istilahnya viral pada saat itu. Endorse nya gak ngapa-ngapain. Istilahnya apa ya? Aku lihat lebih ke dia kan nggak tahu, mungkin dia pernah bikin konten sebelumnya nggak ada atensinya, tapi ada satu momen pada saat dia bikin konten 2 jam nggak ngapa-ngapain Naik. Million viewers. aku nggak tahu ya, lupa, tapi ya Tapi lumayan yang pasti dia naik. lumayan videonya, apa namanya, viewersnya pada saat itu. Ah. Ya setelah itu tinggal gimana dia mempertahankan viewersnya. Nah, dia bisa mempertahankan. Nggak bisa. Karena dia Nggak bisa ngapa-ngapain. Accidentally nggak bisa aja. ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain ya. Iya, Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Beda kan kesiapan Iya, sih, bertemu iya. dengan kesempatan kan Wih. beda gitu. Kesiapan dan kesempatan. Masih itu geng. Kata-kata hari ini, Bari kata-kata hari ini. When the availability meet up with chance. Enak kan Readiness. bahasa Indonesia sih. Saat Readiness, kesempatan kesiapan tuh readiness. 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 Iya. Kamu ready? Om ready itu readiness toh. Pikir kamu nggak tahu bahasa Inggris? Readiness, when the readiness meet up with the changes. Readiness is the rawon situ. Changes. Tapi tetap keren bahasa Indonesia sih. Saat kesiapan bertemu dengan kesempatan. Oke, terus lanjut. Dia kan lebih bisa untuk mempertahankan. Iya sih. benar. Tuh. Berarti aku gak usah ngarep. Piu. Readiness berarti Perlu ngerti itu mendineskan ulang. Iya karena bener sih. Anyway, buat aku sih banyak fenomena yang orang-orang itu nggak siap untuk menjadi public person. Atau ada istilahnya yang lebih tepat. Itu juga istilahnya kan Tokoh kalau publik. misalkan katanya Mas Ngecap itu both side, itu juga bisa dijadikan antitesisnya gitu. Maksudnya gimana sih? Misalkan antitesisnya, kenapa sih aku selalu gagal gitu. Kalau full black lebih jalan. Ketika kamu gagal berarti pada saat kamu punya kesempatan kamu tidak siap di situ. Oh, oke. Kegagalan itu karena kamu nggak siap waktu itu. Ya antara hijau gitu. Pada saat kesempatan muncul gitu. Ya, pada kesempatan muncul. Ada juga yang bilang kan apa ya? Mungkin kita pernah ngobrol juga kenapa toko pecinan itu meskipun sepi selalu ada motor yang parkir atau selalu buka lah. Tukang parkirnya. Penjualnya kan nanya mereka boleh. Kan tukang parkirnya, geng. Terus. Iya, istilahnya ada pedagang gitu yang meskipun dia sepi itu dia tetap buka gitu loh. Oh, tetap buka. Ya, tetap. Nah, karena dia Kenapa itu? menunggu kesempatan untuk datang ataupun dia Metang ngandung. ataupun dia udah punya backingan. Banyak yang Cina, yang toko Nah, Cina. jadi ada juga yang bilang bahwa kenapa toko orang-orang Chinese itu selalu buka Iya. setiap hari padahal sepi gitu. Kamu siapa lagi saya kalah? Itu karena dia tuh Kalau ke berapa? menanti Eh. kesempatan yang akan Sudah datang ke terima. dia. Oh gitu. Nah,
Berarti Ada juga make sense. ada yang bilang juga show up every day. Iya. show up every day. Kayak Coming dulu soon ada nggak tuh? salah satu coffee shop di Bangkalan namanya Taman Coffee Stand. Kamu seneng anak tuh. India Coba show ganggu up. mas, kok nggak Saya YouTube? anak Ya? Coba ganggu kok nggak YouTube? Coming soon kan tuh. Kamu masih ganggu Adit. Pasang kepi. Bah, aura-aura pengganggunya aja. Pilih Tidak bisa dari dibohongi. salah satu itu. Kan ada Taman Masih Coffee ke Shop, player utama. Coffee Stand, sorry ya, Taman Slide Coffee lima. Stand. Ada yang Ya, show up Gak bayu ulang dah. Show up meskipun every day. nggak rame. Kempengan. Naik ke bayu. Secara tidak sadar Mesti di mereka melakukan itu, Iya. menerapkan itu. Menerapkan. Ya, emang Ada kata mereka sadar saat itu. Enggak, lo apa lagi gak bayu. Mungkin Gak bayu ulang. something atau enggak juga ya. Tapi yang pasti di Enggak Wah, raja no korenta. konteksnya Nyoba itu, saya slide lain. konteksnya itu dia sudah Hitung kempengan. Apa lo sudah tahu? melakukan apa yang entah Tukut teknologi entah Chinese lakukan kayak gitu. Cuman kempengan bisa jadi dalam rangka pencarian Itu kan kapsul. salah satu variabel. Salah satu variabel. Salah Apa yang satu buat Berarti ada saya beberapa RTM, variabel yang lain. Banyak. Oh banyak. Tapi itu aja udah make sense sih. Ya, anaknya pernah kempengan lain Dan kalau mekar. berarti kalau dihubungin sama kita mau Melekat tanah. aku gitu mau Ini mana starting aja multi channel tafsir Jo. di YouTube itu ya gunakan itu aja gitu. Mau ada yang nonton atau enggak ya keep going aja gitu. Ada juga yang sampai itu jadi jati dirinya. Coba ya. Coba apa ya? Contohnya siapa? Maksudnya, contohnya ketika kamu buka Masa suka Jo. coffee shop gitu loh, orang-orang tidak lagi mengenal kamu sebagai wayang videographer, fotografer dan lain sebagainya, wayang barista atau coffee shop owner. Sampai itu hilang. Atau ada yang sampai Di si- bilang di situ why sudah hentai ada- gitu. Di situ sudah kebentuk gak wayang? Bentuk sih. Karena mayoritas temanku kalau yang di Bangkalan ya. Jadi misalnya ada something yang berbau Jepang itu Oh, yang hentainya. bukan hentainya. Kalau hentai itu dari Arya. Ini nih. Ini memang otaknya hentai. Terus jadi maksudnya misalkan ada obrolan yang nyelentik Jepang apa gitu kan. Itu pasti kayak mengaitkan dengan personalku gitu. Itu beda sih. Oh beda. Baby Beda. kuda. Mbek sama kuda. Mbek sama kuda. Saat mbeknya itu pada saat kamu jadi coffee shop owner, kudanya pada saat kamu di Jepangannya itu. Berkokok lele itu ada apa? Apa? Enggak bila caca. Kok ada cewek nggak YouTube gitu? Bener. Terus, ya, sampai ke Megil ya kita. Nyampe di kokot. Sampai hentai. Iya, Personal, itu sesuatu yang berbeda. Beda. Yang pasti Personal. berarti aku mau ada yang nonton atau enggak ya udah keep going aja gitu ya. Keep going aja. Karena dulu aku waktu 2016 kan pernah ikut seminar. Waktu era itu kan ada travel blogger kayak gitu kan. Jadi aku sempat ikut yang diadain sama Detik.com dan Pernah kan ada nonton tuh? speakernya itu kalau nggak salah direkturnya Ada TKM. Tiga Sri Kandi, aku lupa salah satunya. Intinya direkturnya Tiga Sri Kandi dia yang bikin yang jadi direktur dan jadi speaker. Mau apapun itu kuncinya satu konsistensi gitu. Keep going aja gitu. Lebih ke batasan. Oke, terus Batasan tuh dalam arti bisa jadi batasanmu itu di tengah jalan. oh gitu. Accidentally, tidak kamu tentukan. Gimana? Buat Misalkan aku buka coffee shop nih. Aku buka coffee shop, aku sudah nge-planning gitu loh. Ini aku kalau buka usaha nih misalkan dengan 100 juta, aku harus siapin 3 kali modal dari usahaku ini. Ketika modal pertama keluar dan aku gagal, aku punya tembakan kedua untuk nge-support usahaku ini. Oke, stop dulu. Aku mau lepas ini. Soalnya panas. Udah main target masakan. Allah. Entar mulut naga tuh. Oh, transport kapi ternyata. Ler itu. Tuh. Oke, lanjut. Oke, tadi misalkan aku buka usaha nih.
Baiknya itu aku udah siapin di awal Pak. Bagaimana aku memulai, bagaimana aku bertahan, dan bagaimana aku pivot atau menutup usahaku. Termasuk saat aku bikin channel YouTube gitu ya. Termasuk dalam itu. Dan itu juga bisa menjelaskan mungkin kalau kamu pernah buka usaha, kenapa itu gagal gitu. Coba dah, Pak. Misalkan Hijau pokok kanan. Misalkan aku buka usaha coffee shop, aku sudah nyiapin setidaknya dua kali dari modal usahaku. Oke. Ya. Misalkan aku sudah tembak di awal 100 juta, misalkan itu surut, aku tembak lagi 100 juta. Dan pada saat 100 juta kedua itu habis, aku baru pivot dan menyatakan bahwa ini nih aku nggak di sini. Jalan usahaku atau jalan rezekiku tuh nggak di sini. Bisa jadi munculnya itu kadang tuh kita tuh di tengah jalan. Memutuskan untuk berhenti itu di tengah jalan, bukan by planning, tapi by case gitu. Tapi baiknya baik planning. By planning. Memutuskan untuk berhenti. Keren gitu. Jadi aku sudah punya patokan di mana batasan karena aku sudah harus berhenti dan pivot ke usaha lain. Kalau aku dulu di Atama itu enggak gitu sih. Bisa ya zoom. Cuman Sampai zoom. dia Baik case kan? Iya, baik case. Baik case. Baiknya itu karena ya. Oke, lanjut. Oke, tadi misalkan aku buka usaha nih. Baiknya itu aku udah siapin di awal Pak. Bagaimana aku memulai, bagaimana aku bertahan, dan bagaimana aku pivot atau menutup usahaku. Termasuk saat aku bikin channel YouTube gitu ya. Termasuk dalam itu. Dan itu juga bisa menjelaskan mungkin kalau kamu pernah buka usaha, kenapa itu gagal gitu. Coba dah, Pak. Misalkan Hijau pokok kanan. Misalkan aku buka usaha coffee shop, aku sudah nyiapin setidaknya dua kali dari modal usahaku. Oke. Ya. Misalkan aku sudah tembak di awal 100 juta, misalkan itu surut, aku tembak lagi 100 juta. Dan pada saat 100 juta kedua itu habis, aku baru pivot dan menyatakan bahwa ini nih aku nggak di sini. Jalan usahaku atau jalan rezekiku tuh nggak di sini. Bisa jadi munculnya itu kadang tuh kita tuh di tengah jalan. Memutuskan untuk berhenti itu di tengah jalan, bukan by planning, tapi by case gitu. Tapi baiknya baik planning. By planning. Memutuskan untuk berhenti. Keren gitu. Jadi aku sudah punya patokan di mana batasan karena aku sudah harus berhenti dan pivot ke usaha lain. Kalau aku dulu di Atama itu enggak gitu sih. Bisa ya zoom. Cuman Sampai zoom. dia Baik case kan? Iya, baik case. Baik case. Baiknya itu karena ya misalkan aku akan berhenti pada saat aku sudah dikenal sebagai Bener lah. Apa gua? Oh, enaknya gitu. Iya. Kenapa? Benefitnya apa kalau kita berhenti yang direncanakan? Biarkan karena karena sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu aja. Tapi aku nggak berencana untuk berhenti. Tapi berencana untuk memulai kan? Iya. Iya wes. Kenapa kedua kalau berencana terakhir. untuk memulai? Apakah aku harus berencana untuk Sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan kadang kita sakit di situ. Ya, kita kan nggak ngerti juga apakah itu sesuai dengan Ya, nomor 8 yang kita harapkan. Udah memulai sesuai gak? Memulai ya sesuai. Ya wes. Kenapa nggak kamu juga mengakhiri juga disesuaikan dengan perencanaanmu? Oh, sure. Berarti aku mengakhiri channel YouTube ini. Ya harus di-planningkan. Tadi kan aku udah bilang jangan harap apa-apa kalau misalkan nggak ada 100 konten di situ. Oke. Kalau misalkan 100 konten kamu nggak ada apa-apa, kayaknya bukan aku. Gampangannya gitu loh. Oh. Misalkan 100% kamu monetis nggak ada, cair nggak ada. Oke, berarti itu tuh udah aku planningkan. Udah di-planningkan. Aku udah punya planning. Kalau misalkan dalam 100 video pertama aku nggak ada something yang bisa aku earning, aku bakal berhenti. Itu Shifting atau pivot. Nah, shifting atau pivot itu gimana sih? pivot tuh misalkan kamu genrenya moto gitu, kamu coba cari genre lain. Kamu fokus di satu genre. Nah kalau misalkan enggak, misalkan masih punya apa namanya sumber daya untuk tetap lanjutin vlog,
tetap lanjutin tapi dengan konten ataupun genre yang berbeda. Tapi tetap Ada kata wai. tracknya di YouTube. YouTube. Oh, I see. Misalkan aku contohnya di Atamo itu kan aku shifting berarti. apa? Bukan pivot berarti. Iya, Shifting aku gitu. lebih ke Nyesel enggak? apa ya? Itu bisa. Menyerah Nyesel sih. enggak? Kalau dalam ini ya honestly aku nggak menyerah di Atamo itu. Ngarapin anu. Karena pada saat itu sebelum aku memutuskan untuk menutup Atamo itu, Di layar sebelum begini. aku udah punya planning. Nyesel lah. Pada jelek dong. Planningku itu adalah ada Lo dua banget. plan. Komen dong. Poin pertama, Iya nyesel. ambil pool untuk bikin coffee shop dengan harga yang lebih murah. Itu gak ditutup, nambah coffee shop dengan harga yang lebih murah di kampus, daerah kampus. Yang kedua, atau aku harus kerja ke orang, karena tujuanku pada saat itu adalah ya mencari uang gitu. Gitu aja sih pada saat itu. Dan kebetulan lambat dan kebetulan Iya, bahkan di saat itu aku keterima kerja duluan Jadi filosofi daripada aja. itu. Iya, beda antara shifting pivot sama Oh, rehat untuk sejenak ya. ada ya. Itu lebih ke rehat untuk sejenak kalau gitu. Tapi enggak, tujuanku kan sebenarnya tujuanku bukan untuk tujuanku itu kan cari duit. Bukan tujuanku itu bukan cari duit di coffee shop atau di orang. Tujuan utamaku ya cari duit. Iya. Jalurnya dua. Aku nambah coffee shop tadi atau aku kerja dan ternyata yang berkata duluan adalah aku kerja ke orang. Berarti itu pivot atau shifting. Aku nggak bilang menyerah sih ya. Aku nggak bilang menyerah dan aku Kalau juga misalkan tujuannya itu ya shifting. ya, dan aku juga tidak bilang rehat dari coffee shop dan aku tidak bilang aku bakal balik ke coffee shop. Itu sih sebenarnya. Kalau kamu bilang menyerah, aku enggak. Iya, karena tujuannya cuan. Kamu Cuan, nggak bilang iya. tujuan kan? Iya benar-benar. Kamu kalau tujuannya jadi istilahnya coffee shop nomor 1 di Bangkalan kan beda lagi. Beda lagi ya cerita. Jadi Karena yang paling dilihat pasti nomor 1. nomor 2 enggak? Nomor 2 kalah kan. Oh, gitu. Ya wes. Tapi aku gak ada niatan untuk menjadi ya nomor 1 enggak. Iya aku cari aku mendapatkan tujuanku sih. Tujuanku bukan nomor 1. Tujuanku apa ya itu. Iya, kan tujuan orang beda-beda. Iya benar. Tergantung kan, karena aku nyambunginnya lagi ke rasa sakit yang paling besar kan. Saat kita gagal atau apa? Penyesalan. Rasa sakit paling besar itu adalah penyesalan. Iya. Tapi kalau dalam konteks Atamo ya aku nggak nyesel sih. Justru aku Itu lebih masih oke gitu. Justru aku lebih dewasa sih. Di situ aku tahu makna mati muda. Let's grow old and die young. Jadi kita tumbuh menua, die young, mati muda. Tumbuh itu di lirik lagu Warna Merah. Aku nggak tahu itu maknanya apa dan aku mengenal makna itu di situ, di momen aku menutup Atamo itu, mencoba let's grow bisa old and aja. die young. Ya, prediksiku juga cuanmu juga gak ada nominalnya. Maksudnya dari nominalnya aku gak ada Ketika tujuan. tujuanmu cuan, itu aku kayaknya ada nominalnya nggak? Aku gagal dalam cuannya. Nah iya, ada nominalnya nggak? Maksudnya aku nyebut nominal target gitu. Iya. Enggak. Enggak ada. At least aku bisa hidup sih. Ya udah, itu dapat kan? Aku bisa hidup bangsat. Dapat, geng. Loh kan semudah itu kan? Iya, Ngapain dicoba? iya, jadi kalau untuk konteks di YouTube ya thanks. Enggak, maksudnya kadang kita juga kan terpacu oleh challenging yang kita buat sendiri. Kalau itu mudah, kita cenderung untuk pada dasar manusia kan mengeluarkan sedikit energi. Sorry, ini 24 jam atau gimana? Enggak.
24 jam. Enggak lagi. Tutupnya jam berapa? Ya udah nutup. Lo neser deh. Lo neser deh karyawan. Arab. Kan malu. Kan malam. Terus di mulai kurang karyawan. Aman wae. Tergantungnya noman bro. Neser gitu ya. Ya wis ada mon deh wae. Kita mari deh Oh terus. iya. Ada yang ini Iya, kok soalnya kau akan pernah jadi barista kan. aman aman. Aku juga punya Ada karyawan. ada kan. mesnya kan di sini. Penasnya apa? Jadi saya thanksku adalah tadi sih aku dapat insight tentang apa tadi, berhenti tuh direncanakan gitu atau di shifting direncanakan. Ya semua. Iya benar sih, kalau dan juga challenging sih. Mungkin kalau bukan Tadi bukan kan mungkin ya. aku nyampe di kita kan sifat dasar manusia kan mengeluarkan energi sedikit-dikitnya mendapatkan revenue itu sebesar-besarnya kan. Jadi kalau misalkan nggak ada terlalu mudah apa yang kamu pikirkan, bisa jadi kamu nggak terchallenging untuk mencapai suatu hal yang sulit. Apakah challenging itu perlu? Kalau kita bisa mendapatkannya dengan mudah tanpa challenging. Nggak ada yang mudah. Tapi itu Aku nggak yakin ya kalau misalkan tapi kamu menurutku tuh kalau gak ada yang mudah itu kan relatif sih ya. Menurutku sih. terbiasa tuh. Ya, karena terbiasa. Tapi kan itu lebih ke stagnan di situ gitu ya. Gak ada yang menuju hal yang lebih baik Oke, lagi. karena Kan ada milestone. batu opiniku loncatan. karena gini, opiniku tentang kata challenging itu kan tantangan. Tantangan Anggap lagi nih yang kebutuhan dasar manusia apa? makan, minum, Nah, sandang papan tangan kan. Be? Papan udah enggak? belum Ya geng. wes kenapa? Oh papan aku ini sih, diwarisin sih aku sih. Kapan Tapi aku pengen punya sendiri. Ya udah. Itu sih. Baru kini. Baru apa? Ada sih katanya maten wae. Menikah Faris ya sana. Iya, bener Mas, setuju. Oke. Dan apa namanya? Film edit beris. Apa gitu Pak? Iya, Ya papan, aku pengen punya papan sendiri. Terlepas Ya itu juga direncanain. Nyat iya, oke, dapat challenge. Tapi untuk di YouTube itu challenging banget sih. Challenging ya, aku bilang ada stage-nya. Jadi stage 1 aku bisa dapetin subscriber. Ya, at least seperti di stage-nya di YouTube itulah. Kan ada level-levelnya gitulah. Itu terpenuhi dan di luar challenge-nya di YouTube itu ya aku bisa mendapatkan device. Dan atau aku bisa balik modal dari kamera ini. Itu sih, itu anuku sih. Sampai misalkan 100 video pertama aku gak make sense, ya aku shifting. Kamu Karena aku belum pernah mendapatkan challenge. pernah tahu channel May I See? Enggak tahu. Emang udah bilang, aku nggak punya habit nontonin channel di YouTube. Oke, Aku jadi punya aku habit nonton video di YouTube. Gitu sih. ya mungkin ceritanya itu dia tuh dulu bikin konten tuh kayak editing orang gitu cowok sama artis Korea gitu digabungin. Oh, yang Foto-foto. bapak-bapak yang pakai wig gitu putih? Yang putih suka bukan? Dia nggak works di situ. Sorry? Dia nggak dapatkan hasil di situ. Oke, terus Akhirnya dia shifting bikin channel ya apa namanya tutorial YouTube. lebih ke sitcom. Sitcom. Nah, karena dia punya Obrolan basic jelas. edit, dia bikin sitcom situasi komedi. Oh, sitcom itu situasi komedi terus. Ya, situasi komedi di mana ya lucu-lucuan lah di situ dan akhirnya dia sampai sekarang growth. Dia tuh dulu bikin konten kayak PUBG in real life gitu. Sampai sekarang dia bikin konten-konten yang lagi viral apa dia bikinin konten gitu. Dan akhirnya sekarang itu kan aku tuh emes gitu loh sama BIC. Dari pertama banget aku ngikutin gitu sampai sekarang dia sudah ada kru tetapnya. Ada kru tetapnya dari awal bikin BIC juga ada teman-temannya sendiri lah, teman-teman kuliahnya. Kamu mau nggak jadi krunya aku gitu? Kru tetapnya dia sampai per anggotanya itu bisa
pengeluaran bulanannya itu sampai belasan juta gitu. Pengeluarannya. Karena dia bikin konten itu pengeluaran. Ya pasti ada expense. Income-nya Anggaplah 5 apa ini? 5 orang di dalamnya. Johan. Yes sir. Anggaplah 5 orang di situ. Pengeluaran belasan juta berarti kan dia sendiri tuh yang punya channelnya itu sampai 40 juta per bulan. Income-nya. Pengeluarannya. Pengeluarannya aku nggak bahas income nih. Pengeluarannya berarti ini berapa revenue-nya dari generate-nya video-videonya dia gitu loh. Kalau 40 juta expense-nya gitu. Miss banget istilahnya, anggaplah ambil gampangannya 2 kali 50% sampai 70% dari pengeluarannya dia gitu. Ya, tapi itu butuh berapa tahun? Nggak lama kok. Nggak lama, 2 serius? tahun. 2 tahun. Berarti ya pastilah mereka riset lah dan sebagainya. Dia pinter emang sih yang ngebawa channelnya. Dia juga jadi talentnya di situ. Oke lah. Ya menurutku itu udah terlalu banyak. Maksudku di Oke, sini sorry aku gak mau potong. range-nya itu luas banget gitu loh. Dari nggak dapet apa-apa sampai bisa expense gitu. sampai expense segitu gitu. Dan ya misalkan aku kan interestnya ke teknologi sama editing gitu. Niche apa niche? Teknologi gadget lah yang antusias atau interestnya gitu. Ada salah satu channel dari Malang di KID, dia bisa bangun studio sama rumahnya gitu loh, bangunannya gitu di Malang. Keren ya? bukan kota besar ya, di Malang. Dan Tapi iklimnya terbentuk banget bangsat di Malang itu sih. Anyway, aku nggak mau ngobrolin perihal tentang hal-hal positifnya gitu sih, karena semua orang udah bisa ngebahas itu. Dan aku lebih pengen ngobrolin aku lihatnya challengingnya gitu. Hal buruknya, hal terburuknya, hal gitu sih. ya itu. Ya gitu ya. Ya menurutku sih kita kiri di sini aja sih, soalnya baterainya udah tau lah. Soalnya di kamera kan bukan desain untuk ya Podcast panjang ya. podcast panjang. So at least ya kita bisa ngobrol 20 menit padet, itu keren banget sih. Ya. Tapi gak dapet. Thank you buat kesempatan ngobrol barengnya. Ya kita bisa My ngerjain. honor. Iya, appreciate. Kita bisa ngerjain itu lagi. Kita bisa ngobrol lagi. Besok atau lusa atau apa ya, kondisional aja sih. Soalnya kan nggak tahu. Banyak juga sih yang pengen kita share. Oh iya. Jadi ya. Iya, next time gini. Ini keresahanku sih. Dan aku pengen bawa ini ke medium di YouTube tentang rasisme. Rasisme. Iya. Tapi aku pengen. Rasisme Madura gitu. Iyalah. Iya, Kan banyak rasisme. Iya, bisa general, tapi lebih ke general sih. Ya berangkatnya dari hometown dan pengen general. Karena aku tinggal di Bali juga. Sama aja sih, ada rasisme juga. Ya ini sebagai highlight aja sih. Kalau di Bali tuh malah kalau aku di Surabaya, saya kerja di Surabaya, plat M gitu. Telok Lemak gitu. Tapi kalau di Bali itu tensinya orang Bali tuh ke Jawa. Nak Bali, nak Jawa. Itu kalau nggak salah yang aku baca di artikel 2016 sampai 2019 lah, tensi itu ada. Tapi kalau untuk saat ini, nowadays yang aku tinggal di sana dari 2022 Agustus, yang aku rasakan tuh tensinya tetap ada, nak Bali, nak Jawa. Tensi ke orang Jawa tetap ada. Tapi nambah lagi, aku gak bilang lebih dominan ke siapa. Dan sekarang ada nambah ke orang timur. Gitu. Oke. Tapi mungkin clue dikit ya. Mungkin yang nanti akan kita bahas. Kalau misalkan bahas tentang rasisme, kalau misalkan aku lihatnya banyak konotasi rasisme itu negatif gitu. Pasti hampir semua itu konotasinya negatif. Dan menurutku ketika kita menilai bahwa orang kaya di Indonesia itu kebanyakan dari Chinese, itu menurutku juga salah satu rasisme gitu. Tapi itu nggak pernah digembar-gemborkan atau malah sampai kriminalisasi. Ya. Itu nggak sampai banget gitu loh. Kenapa orang yang di rasisme kaya kenapa They don't give a fuck, cuy.
Paham nggak? Nah, ini maksudnya nantinya akan ada hubungannya ke status sosial gitu. Oke, ya karena secara tidak sadar kita Ya ada maksudnya strata itu sosial. nanti Iya, kita iya, bahas, iya. cuman itu keluar Iya, aja gitu. Biar Menarik penasaran sih. mereka. Ya udah, itu aja dulu. Kita bakal meet up lagi di dengan orang dan atau dengan orang yang berbeda dan atau dengan orang yang sama dengan cerita yang beda. Gitu. Thank you udah nonton. Aku boleh bilang like and share. Iya, Subscribe, like dan share. Iya, Oh enggak. pertama. Aku mau bilang The Thread Ninja. Please Yes comment. kedua. Yes pertama. Yes kedua. Yes pertama. Pertama aja lebih. Kisternya kok agak. Oke.